Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ricky Gebus. Ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2023 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, pengertian konten pembelajaran. Teman-teman perlu diketahui konten pembelajaran adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Nah, konten pembelajaran haruslah konstekstual sesuai dengan kebutuhan siswa, ketersediaan informasi yang beragam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran berbasis konten adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada pemahaman materi atau aspek kognitif siswa. Nah, berikut saya menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik kelas rendah. Nah, Makmun mengemukakan ada beberapa tugas perkembangan siswa, yaitu yang pertama, mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan nilai moral dan kata hati. Yang ketiga, menggapai kebebasan pribadi. Yang keempat, menumbuh kembangkan sikap terhadap kelompok dan institusi sosial. Nah, yang berikut konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum K13. Nah, kompetisi inti sekolah dasar atau madrasah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, yang berikut itu rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti atau kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kalau yang berikut kompetensi inti 3 untuk kompetensi untuk pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, teman-teman, yang berikut konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mendefinisikan berbagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Nah, pada kurikulum K13 ini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar yang perlu dicapai pada suatu pembelajaran. Begitu juga dengan kurikulum Merdeka. Namun kompetensi inti pada kurikulum K13 diganti dengan capaian pembelajaran, sedangkan kompetensi dasarnya diganti dengan tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa capaian pembelajaran. Ada dua fase A dan fase B. Fase pertama itu capaian umum dan capaian per elemen. Yang kedua itu fase B. Fase B juga ada capaian umum dan per elemen. Yang terakhir, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal. Yang keempat, kemampuan literasi. Yang kelima, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang keenam, kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kepedulian untuk berkontribusi dengan warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.